Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Pembelajaran Setikom PGRI Banyuwangi. Terima kasih saya ucapkan kepada mahasiswa Setikom Banyuwangi yang telah menyaksikan pembelajaran daring di channel YouTube ini. Semoga Anda semua dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberi kesehatan oleh Allah. Pada kali ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran dengan mata kuliah Etika Profesi dengan sub pokok bahasan Undang-Undang Hak Cipta dan Hak Kekayaan Intelektual. Untuk memulai awal perkuliahan Etika Profesi pertemuan kali ini, yaitu Ibu akan menjelaskan tentang apa itu Undang-Undang Hak Cipta dan Kekayaan Hak Intelektual. Di Indonesia ini pembajakan perangkat lunak memang bukanlah suatu yang dianggap tabu oleh sebagian besar orang atau sebagian besar masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah toko ataupun vendor-vendor komputer yang memang benar-benar menggunakan software yang original saat menginstal program-program pada komputer yang dijual di tokonya. Jumlahnya memang sangat sedikit atau bisa juga mudah dihitung karena memang software yang original ini harganya sangat mahal. Jadi mungkin juga ada berapa kemampuan dari sebagian masyarakat ini yang kurang mampu dalam membeli software yang original sehingga akan melakukan dengan pembajakan perangkat lunak tersebut, sehingga pembajakan perangkat lunak di Indonesia ini relatif tinggi dibandingkan oleh negara-negara lain. Selanjutnya dari penjelasan di atas itu ada berapa waktu terakhir ini persiapan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta dalam mengantisipasi adanya dalam kasus-kasus pelanggaran kekayaan intelektual, terutama di bidang komputer ini sudah mulai nampak. Mungkin yang sangat menonjol adalah pemberlakuan perundang-undangan yang terkait serta melakukan publikasi kepada khalayak umum secara luas. Termasuk negara Indonesia ini termasuk negara yang memiliki keanekaragaman etnik ataupun suku bangsa dan juga berbagai macam budaya yang ada serta kekayaan di bidang seni maupun sastra dengan pengembangan yang juga memerlukan perlindungan hak cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut. Di samping itu, Indonesia ini telah menjadi anggota berbagai konvensi perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya dan juga hak cipta pada khususnya yang memerlukan pengejawatan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya. Selanjutnya, Indonesia sendiri ini sebenarnya telah memiliki undang-undang hak cipta atau disingkat dengan UUHC yang telah dibentuk oleh anggota DPR nih. Jadi memberikan perlindungan atas kekayaan intelektual, termasuk di dalamnya adalah ada program-program komputer. Jadi di sini undang-undang hak cipta ini telah beberapa kali disempurnakan ya, yaitu mulai Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 yang kemudian lagi disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002. Jadi Undang-Undang Hak Cipta ini penyempurnaan dari waktu ke waktu itu tentu saja dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan perkembangan karya cipta itu sendiri. Jadi Undang-Undang Hak Cipta ini memang harus dibuat atau untuk penyempurnaan dari
undang-undang yang ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa sih tinjauan umum tentang undang-undang hak cipta di Indonesia itu. Jadi hak cipta ini termasuk hak eksklusif bagi pencipta atau juga penerima hak untuk memperbanyak ciptaannya atau juga memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta dimaksud pada undang-undang ini terdiri atas hak ekonomi atau economy rights dan juga disebut juga dengan hak moral atau moral right. Jadi hak ekonomi ini adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait, atau juga termasuk hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta itu atau juga pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau juga tidak bisa dihapus tanpa ada alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait itu telah dialihkan. Selanjutnya itu tentang pendaftaran hak cipta. Jadi di Indonesia ini juga ada tentang pendaftaran hak cipta. Jadi setiap warga negara Indonesia ini boleh mendaftarkan hak cipta menurut hasil ciptaannya. Jadi di dalam Undang-Undang Hak Cipta pasal 2 ayat 1 ini dikatakan bahwa hak cipta ini merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Di sini yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan. Hal itu berarti bahwa begitu ciptaan itu lahir, maka saat itu juga secara otomatis hak cipta akan melekat pada ciptaannya. Di sini muncul pertanyaan, perlukah kita mendaftarkan hak cipta tersebut kepada Direktorat Jenderal Hak Cipta? Jadi terutama yang berkaitan dengan program-program perangkat lunak komputer misalnya, itu bisa didaftarkan di Departemen Hak Cipta, terutama yang berkaitan dengan program-program komputer. Pada perkembangannya tentu juga perlu mendaftarkan program komputer ciptaan kita, terutama jika memang program-program tersebut itu dibuat dengan tujuan yang komersil atau juga serta proaktif mendekati suatu target pasar. Jadi di sini untuk mencegah maraknya pembajakan program tersebut perlu didaftarkan hak cipta. Selanjutnya yaitu dalam pendaftaran hak cipta itu nanti akan dibuatkan suatu sertifikat pendaftaran hak cipta perangkat lunak. Di sini kalau Anda mau mendaftarkan hak cipta nanti akan dikasih sertifikat ya. Untuk pendaftaran hak cipta perangkat lunak ini termasuk prima facie evidence atau istilahnya adanya bukti ya, bukti utama untuk proses hukum. Misalkan pada saat terjadinya pembajakan perangkat lunak itu, jadi bisa dijadikan bukti bahwa Anda memiliki sertifikat tentang hak cipta perangkat lunak yang sudah Anda buat itu. Di sini walaupun dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 disebutkan pencipta dalam hal ini pengembang program komputer ini akan langsung memperoleh hak cipta begitu perangkat lunak atau software itu diwujudkan, walaupun tidak didaftarkan pada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual atau disingkat dengan KI. Itu sertifikat pendaftaran ini tetap diperlukan untuk mempermudah pengusutan kalau terjadi pelanggaran hak cipta dan juga adanya membuktikan suatu kepemilikan tentang hak cipta. Jadi di sini tanpa sertifikat pendaftaran hak cipta, petugas penyidik ini membutuhkan waktu yang lebih lama kalau ada pelanggaran hak cipta, yaitu dengan adanya bukti pelanggarannya itu membutuhkan pengetahuan teknis ya. Jadi di sini bukti teknis itu
antara lain misalkan shortcode yang digunakan dan ada nomor lisensi dari piranti lunak yang terkadang hanya diketahui oleh pengembangnya saja. Jadi mengenai teknis pendaftarannya pada pasal 35 Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan bahwa pendaftaran hak cipta itu diselenggarakan oleh Ditjen Hak Kekayaan Intelektual dan akan dimuat dalam daftar umum ciptaan. Namun pendaftaran itu bukan persyaratan wajib untuk mendapatkan hak cipta. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang adanya pelanggaran hak cipta. Jadi sebagai sebuah produk digital, perangkat lunak komputer itu sangat rentan terhadap pembajakan. Contohnya Microsoft Corporation itu sebagai sebuah perusahaan perangkat lunak raksasa di dunia ini mengelompokkan ada 5 macam bentuk pembajakan perangkat lunak seperti tercantum di bawah ini. Yang pertama itu memasukkan perangkat lunak ilegal ke harddisk. Di sini pemuatan perangkat lunak ke harddisk ini biasanya dilakukan oleh seorang pada saat membeli komputer PC di toko komputer yang mungkin oleh penjual itu langsung diinstal di salah satu sistem operasi. Jadi kebanyakan dari sistem operasi yang dibajak tersebut adalah sistem operasi Windows. Yang kedua, soft lifting. Ini terjadi jika sebuah lisensi dipakai melebihi kapasitas penggunaan seperti yang tercantum dalam lisensi tersebut. Misalnya, ketika membeli sebuah program, kita mendapatkan lisensi untuk memasang program tersebut ke 10 unit komputer saja. Tetapi pada kenyataannya, kita ini menggunakan program tersebut hanya ke 15 unit komputer. Jadi ini juga sudah menyalahi aturan atau adanya pelanggaran hak cipta. Yang ketiga itu penjualan CD-ROM ilegal. Ini penjualan CD-ROM ilegal ini sering dijumpai di pasar atau juga bisa dijumpai di counter-counter yang tidak resmi yang menjual CD-ROM program yang dikopi tanpa izin dari program aslinya. Ini sering terjadi di masyarakat luas. Yang keempat yaitu penyewaan perangkat lunak ilegal. Jadi perangkat lunak yang dikopi ini tanpa izin dari program asli, lalu kemudian disewakan secara murah di rental-rental CD. Hal ini juga sering kita jumpai pada banyak tempat di Indonesia. Yang kelima ini download ilegal. Nah, ini sering yang terjadi ini. Download ilegal ini. Ini merupakan melakukan download terhadap sebuah program komputer dari internet dengan tidak mematuhi kaidah yang tertera pada lisensi download. Pada tahun 2001, Business Software Alliance ini kembali mengadakan survei. Hasilnya lebih parah lagi. Indonesia ini menempati peringkat ketiga terbesar dunia, yaitu di bawah Vietnam sebagai peringkat pertama dan Cina sebagai peringkat kedua dalam hal pembajakan. Dari sisi persentase, tingkat pembajakan ini memang sedikit menurun menjadi 89%. Persentase tersebut ini sudah cukup untuk memasukkan Indonesia ini masuk dalam prioritas untuk diawasi atau istilahnya priority watchlist oleh organisasi Business Software Alliance tersebut. Jadi dari uraian di atas itu alasannya karena belum adanya perangkat undang-undang yang mampu menjerat seseorang secara lebih tegas ketika orang tersebut diketahui menyebarluaskan atau juga menggunakan perangkat lunak secara ilegal. Indonesia ini telah memiliki undang-undang hak cipta, namun belum menempati peran strategis di dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, kalau ditinjau dari sisi kegiatan pembajakannya, pembajakan di Indonesia itu adalah pembajakan yang dilakukan oleh end user.
Contohnya seperti penggunaan satu lisensi untuk banyak PC, atau juga pelanggaran kontrak lisensi serta pemuatan perangkat lunak bajakan di PC, sedangkan oleh reseller dalam bentuk pemalsuan atau juga pemuatan HD serta unbundling itu yang banyak terjadi di Indonesia. Bagaimana ini upaya untuk mengatasi kalau ada pelanggaran hak cipta? Di sini ada solusi. Yang pertama ini mungkin untuk mengatasi maraknya pelanggaran hak cipta, tentunya berawal dari membangun budaya masyarakat untuk menghargai hasil karya orang lain. Dalam membangun masyarakat yang sadar hukum, sehingga mereka ini bisa mengerti dan juga melaksanakan, misalkan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak, termasuk dalam pembajakan terhadap karya cipta orang lain atau suatu hasil karya orang lain. Usaha dalam membangun budaya positif itu tentu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi tentu juga menjadi kewajiban bersama seluruh warga negara Indonesia. Jadi di sini juga untuk mengatasi pelanggaran hak cipta ini ada solusi keduanya, yaitu bahwa pemerintah baik dari instansi-instansi terkait, jajaran penegak hukum dan segenap lapisan masyarakat hendaknya sepakat untuk secara bersama-sama memerangi pembajakan terhadap karya-karya intelektual. Karena pembajakan karya intelektual ini merupakan perbuatan yang merugikan perekonomian bangsa, juga menghancurkan kreativitas orang dan juga merendahkan martabat bangsa. Hal itu harus diimbangi dengan kesadaran masyarakat untuk tidak lagi misalkan membeli barang-barang bajakan, dan juga kalau terjadi pembajakan Anda bisa melaporkan kepada aparat yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran-pelanggaran hak kekayaan intelektual. Jadi dari penjelasan di atas ini, misalkan ada jajaran aparatur penegak hukum ini sudah seharusnya secara konsisten ini bisa menegakkan hukum atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan khusus kepada pengadilan agar dapat memberikan hukuman yang setimpal ya, agar tidak terulang lagi kejahatan di bidang itu. Misalkan khusus untuk penegakan hukum pada tempat-tempat penjualan, misalkan seperti mal, supermarket, pasar, dan lain-lainnya, itu harus dilakukan kerjasama secara terintegrasi antara Direktorat Jenderal Haki. Ini harus bekerjasama bersama tim dari aparat penegak hukum, atau juga bisa bekerjasama dengan suatu instansi pemerintah yang terkait, dan juga bekerjasama dengan asosiasi hak cipta, misalkan dalam rangka penegakan undang-undang hak cipta di lapangan. Jadi kerjasama ini juga akan dilakukan baik secara bilateral, regional, maupun juga dalam internasional. Jadi di sini hendaknya pemerintah ini tidak hanya memberi larangan dan sanksi melalui undang-undang saja, tetapi juga solusi yang dapat dilakukan oleh pengguna agar tidak melanggar hak cipta, mengingat harga pembelian lisensi yang masih dirasa mahal oleh masyarakat kita, sehingga sangat berat dan tidak efektif. Sampai di sini dulu untuk materi kuliah tentang Undang-Undang Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual ini. Anda juga bisa mempelajari atau membaca materi kuliah yang sudah diupload pada e-learning Stikom Banyuwangi ICID.
tentang hak kekayaan intelektual dan undang-undang hak cipta, atau juga yang sudah di share di grup Telegram. Misalkan di bab 10 ini tentang hak kekayaan intelektual dan undang hak cipta, bab yang nomor 2 itu ada juga yang berupa PDF, yaitu tentang sosialisasi paten, merek, dan indikasi geografi serta aplikasinya di Indonesia. Cukup sekian dulu untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube Stikom Banyuwangi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.